Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Jadi, untuk membahas materi-materi sejarah lebih mendalam, kita harus membahas dahulu tentang pengertian sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Peran manusia dalam sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Sebegitu pentingkah peran manusia dalam sejarah? Lalu, apakah sebenarnya sejarah itu? Sehingga Soekarno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pengertian sejarah. Kata sejarah memiliki pengertian yang luas dan dapat dijelaskan secara etimologis maupun terminologis. Definisi umum sejarah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sejarah mencakup 3 hal, yakni sebagai berikut. Pertama, asal, usul, keturunan, dan silsilah. Kemudian yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun, yang artinya pohon. Sebagai simbol kehidupan, pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Definisi ini juga merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history yang diserap dari bahasa Yunani, yakni historia. Namun, semua definisi tersebut memiliki makna yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Kemudian, selanjutnya, secara terminologis, para sejarawan juga mempunyai pendapat masing-masing mengenai definisi sejarah, antara lain sebagai berikut. Pertama, dari seorang tokoh sejarah atau bapak sejarah yang bernama Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar, yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Kemudian, menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Kemudian yang ketiga, menurut Collingwood. Menurut Collingwood, sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Kemudian ada juga tokoh yang bernama Leopold von Ranke menyatakan, sejarah yang ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi. Selain dari tokoh-tokoh luar negeri, adapun tokoh dari Indonesia yang bernama Sartono Kartodirjo. Menurut Bapak Sartono, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Nah, berikut adalah contoh-contoh pengertian sejarah dari para tokoh. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan sejarawan, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut
dibuat oleh sejarawan dari hasil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah teruji. Nah, tadi merupakan pengertian sejarah yang dikemukakan oleh para tokoh. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas sejarah secara mendalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.